Oke, kita mulai. Ya, selamat malam. Kuliah kita hari ini akan membahas elemen jejaring. Kita akan bahas dasar-dasar jejaring. Ya, sebelum minggu depan kita akan mencoba programmingnya ya dengan menggunakan Python Network X. Ya, elemen jejaring. Di jejaring atau graf, jadi ada yang juga menyebut graf ya. Graf itu istilah umumnya ya, jauh lebih umum kalau di matematik gitu ya, menggunakan istilah graf adalah sekumpulan elemen yang kita sebut node ya, bersama dengan sekumpulan koneksi antara pasangan node yang kita sebut link. Oke, ini definisi dasar ya, kemarin sudah kita pelajari juga. Link menggambarkan keberadaan hubungan antara elemen yang digambarkan dengan node. Link dapat bersesuaian dengan interaksi sosial, fisik, komunikasi, geografis, konseptual, kimiawi, biologis, atau lainnya. Kita mengatakan bahwa dua node bertetangga, ya, ada juga yang mengatakan bersebelahan, ya, bersebelahan atau bertetangga, ya, atau terhubung jika ada link di antara mereka. Jadi dua node itu kita sebut bertetangga atau bersebelahan kalau ada link yang menghubungkan dua node tersebut. Ya, walaupun dua node tersebut digambarnya jauh, gitu ya. Tetapi tetap kita sebut bersebelahan atau bertetangga kalau ada link yang menghubungkan. Sebaliknya kalau tidak ada link, walaupun digambarnya itu dua node tersebut dekat, ya kalau tidak ada link langsung antara kedua node tersebut, maka ya kita nggak sebut dua node tersebut bertetangga atau bersebelahan. Misalnya ya kalau dalam transportasi udara itu ya, Semarang Jakarta itu karena ada penerbangan langsung ya dari Semarang ke Jakarta, maka Semarang Jakarta itu kita sebut sebagai bertetangga atau bersebelahan. Semarang Singapura juga karena ada penerbangan langsung Semarang Singapura ya kita sebut bertetangga atau bersebelahan. Tetapi kalau dalam transportasi darat Semarang Jakarta tidak bertetangga, ya apalagi Semarang Singapura ya malah tidak terhubung sama sekali kalau Semarang Singapura. Ya. Nah itu yang disebut dengan bertetangga atau terhubung. Sebuah jejaring G, nah ini jejaring sering kita sebut sebagai G, ya sering kita simbolkan ya G. G itu dari grafik, dari graf ya, dari graf ya kita ambil huruf awalnya G, mempunyai dua bagian. Ya, bagian pertama itu sebuah himpunan terdiri dari n elemen. Itu bagian pertamanya. Disebut node atau vertex. Vertex itu istilah di graf. Kalau kita lebih sering menyebutnya node nanti ya. Tapi kalau karena jejaring dan graf itu ya sama ya. Kalau di graf biasa dipakai istilah vertex. Ya, vertex itu titik itu ya. Tapi kalau di jejaring ya kita gambarnya lingkaran. Ya, titik besar ya, jadi kayak titik yang besar itu. Dan sebuah himpunan, ini yang kedua ya, dan sebuah himpunan terdiri dari L pasang node. Ya, disebut link atau edge. Nah, edge ini juga istilah dalam graph. Jadi kalau jejaring kita nyebutnya node dan link ya. Kalau di graph kita nyebutnya vertex dan edge. Ya, itu istilah ya yang perlu kita kenal ya. Jadi ada dua bagian ya, n elemen, node, dan L link. Ya, sebanyak n node dan sebanyak L link. Kita sebut n sebagai ukuran jejaring karena mengidentifikasikan jumlah elemen berbeda yang menyusun sistem. Jadi jejaring itu besar kecilnya itu berdasarkan n ya, berdasarkan jumlah node-nya ya, atau n itu. Jumlah node dan jumlah link saja tidak cukup untuk mendefinisikan sebuah jejaring. Ya, kalau di dalam ini definisi ya jumlah ini ya n elemen dan L pasang node. Jadi kita harus menentukan bagaimana node dihubungkan oleh link. Jadi harus kita rinci link ini menghubungkan node apa ke apa, node apa ke apa itu. Ya, contoh ini link IJ menghubungkan node I dan node J. Nah, sebuah jejaring bisa berarah atau tidak berarah. Kalau berarah ada linknya ada anak panah. Kalau tidak berarah, linknya tidak ada anak panahnya.
Jejaring berarah disebut juga digraph. Ya, dari kata directed graph. Graph berarah. Ya, itu kan digraph. Jadi kalau di Python Network X ya, yang minggu depan akan kita pelajari ya, kita sebut sebagai digraph. Kalau graph itu berarti tidak berarah, kalau digraph itu berarti yang berarah. Dalam jejaring berarah, urutan node dalam link menentukan arah. Ya, jadi contohnya nih, link IJ itu berarti link tersebut berasal dari node sumber I ke node tujuan J. Ya, jadi IJ itu berarti berasal dari I menuju ke J, itu kalau berarah. Tapi kalau tidak berarah, dalam jejaring tidak berarah, semua link adalah dua arah atau timbal balik. Ya, semua link adalah dua arah atau timbal balik. Dan urutan dua node dalam link tidak penting. Jadi kalau jejaring tidak berarah, maka link IJ itu sama dengan link JI. Urutannya dibolak-balik nggak apa-apa. Tapi kalau berarah, link IJ tidak sama dengan link JI. Karena link IJ kalau berarah itu berarti dari I ke J. Link JI dari J ke I. Beda. Tapi kalau jejaring tidak berarah, IJ dan JI sama. Sebuah jejaring bisa berbobot atau tidak berbobot. Ya, kalau tadi berarah tidak berarah, ini berbobot atau tidak berbobot. Berbobot itu linknya ya. Dalam jejaring berbobot, link mempunyai bobot terkait. Bobot itu ya bisa suatu harga gitu ya. Harga atau biaya ya. Atau jarak ya, dan sebagainya. Pokoknya ada bobot yang dikaitkan ke dalam link tersebut. Nah, pengertiannya seperti ini, link berbobot IJW. Itu antara node I dan J mempunyai link dengan bobot W. W dikata W ya, bobot. Sebuah jejaring bisa berarah sekaligus berbobot. Dalam kasus ini, jejaring tersebut mempunyai link berarah berbobot. Ya, jadi link IJW tadi ya, dari node I ke node J dengan bobot W. Nah, bisa jadi ada juga link berbobot node J ke node I dengan bobot tadi W1, W2 gitu ya. Jadi bobotnya bisa berbeda kalau arahnya berbeda. Oke, dan ada istilah berikutnya, ada kepadatan atau densitas. Ya, ini jumlah maksimal link dalam sebuah jejaring tidak berarah dengan n node adalah jumlah pasangan node yang berbeda. Jadi jumlah link maksimal ya, link maksimal yang mungkin ya dalam sebuah jejaring tidak berarah itu ya Lmax-nya nih rumusnya ya, n diambil 2 sama dengan n kali n-1 per 2. Ini kalau jejaringnya simple, sederhana ya tinggal kita hitung aja linknya ada berapa gitu ya. Tapi kalau jejaringnya kompleks ya, node-nya banyak sekali, ratusan ya, ini kita gunakan rumus ini untuk menghitungnya. Sebuah jejaring yang mempunyai jumlah link maksimal, maka semua kemungkinan pasangan node terkoneksi dengan link disebut jejaring lengkap. Ya, jadi kalau jejaring lengkap itu jumlah linknya maksimal. Ya, jumlah linknya itu L ya. L-nya sama dengan Lmax. Ya, Lmax itu jumlah link maksimal yang mungkin pada jejaring tersebut. Kalau L aja itu jumlah link yang sebenarnya. Jadi jumlah link yang sebenarnya sama dengan jumlah link maksimal, ya, maka jejaringnya disebut sebagai jejaring lengkap. Jejaring lengkap. Nah, kalau jejaringnya tidak lengkap ini ya, jadi ada perbedaan antara link sebenarnya dengan link maksimal. Ada fraksi. Nah, fraksi ini adalah perbandingan antara jumlah link sebenarnya dengan jumlah link maksimal ini. Fraksi dari jumlah link sebenarnya atau jumlah pasangan node yang benar-benar terhubung disebut kepadatan jejaring. Ya, jadi ada kepadatan atau densitas jejaring, disimpulkan pakai huruf D. Ya, jejaring lengkap mempunyai kepadatan D sama dengan 1. Dari mana ini kok D sama dengan 1? Ada rumusnya untuk menghitung. Nah, di rumusnya nih, kepadatan jejaring dengan n node dan L link adalah ya D atau densitas sama dengan L dibagi Lmax. L itu adalah jumlah link yang sebenarnya dibagi jumlah link maksimal yang mungkin dalam jejaring tersebut. Nah, kalau jejaringnya lengkap, L-nya akan sama dengan Lmax. Ya, jumlah link yang sebenarnya adalah sama dengan jumlah link maksimal. Jadi Lmax dibagi Lmax ya sama dengan 1.
Ya, kalau lengkap berarti D-nya sama dengan 1. Nah, dalam jejaring tak berarah, ini kalau rumusnya kalau diturunkan lagi tadi rumus yang sebelumnya dimasukkan ya, maka akan didapat ini ya, densitasnya atau kepadatannya itu bisa kita hitung dengan rumus 2L per N kali N-1. Kalau jejaring yang berarah menjadi L dibagi N kali N-1. Itu kepadatannya. Ya, karena mengapa kalau jejaring tak berarah ada duanya ya, karena tadi ya, linknya itu sebetulnya menunjukkan dua arah dia sebetulnya, timbal balik tadi ya, maka dikalikan 2. Kalau yang berarah kan ya satu link satu arah aja ya. Nah, jadi bedanya itu. Nah, ini perhitungan-perhitungan ini nanti kalau kita pakai pattern f(x) sudah disediakan semua ya, jadi kita tidak perlu hitung manual kalau nanti pakai pattern f(x). Tapi kita perlu belajar dulu ya menghitung manual kalau ya pakai yang di jejaring ya sederhana dulu. Kalau jejaringnya nanti semakin kompleks ya kita pakai pattern f(x) aja untuk menghitungnya. Nah, di dalam jejaring lengkapnya D-nya sama dengan 1 ya, tadi sudah disebut ya, densitasnya sama dengan 1, kepadatannya sama dengan 1 karena L sama dengan L max, jadi jumlah link yang real ya, yang nyata ya, sama dengan jumlah link maksimal yang mungkin. Dalam sebuah jejaring longgar ya, longgar ini tidak padat maksudnya ya, saya cari kata yang tepat apa ya dari tidak padat ya, longgar gitu aja ya. Nilai L itu jauh lebih rendah dari nilai L max. Ya, nilai L-nya itu jauh lebih rendah dibandingkan nilai X max, sehingga nilai D-nya jauh lebih rendah dari 1. Ya, nilai D-nya jauh lebih rendah dari 1. Itu jejaring longgar. Jadi jejaring disebut longgar ya, atau sparse, ini bahasa Inggrisnya adalah sparse gitu ya. Jika jumlah linknya itu bertumbuh secara proporsional terhadap jumlah node. Si L-nya itu mendekati N atau lebih lambat. Jadi misalnya N-nya itu pada jejaring ya, N-nya bertambah 10 gitu ya. Maka linknya juga bertambah 10 atau bahkan kurang dari 10. Kalau jumlah node-nya bertambah 100, maka linknya juga bertambah 100 atau bahkan kurang dari 100. Itu maka jejaringnya longgar di sini ya. Jumlah linknya sedikit ya, sedikit dibandingkan jumlah node-nya banyak jumlah node-nya gitu ya. Atau ya setara lah, antara jumlah link dan jumlah node setara. Nah, jejaring disebut padat atau dense jika jumlah link bertumbuh secara cepat, misalnya secara kuadrat terhadap ukuran jejaring. Jadi L di sini bertumbuh setara dengan N kuadrat. Jadi kalau misalnya node-nya bertambah 10, link-nya ya bertambah 100 ya. Jadi 10 kuadrat ya 100. Node-nya bertambah 100, link-nya bertambah 10.000 ya, 100 kuadrat kan 10.000. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau seperti itu ya itu kira-kira jadi ya node-nya bertambah 10 ya, link-nya bertambah ya sekitar 100 ya. Jadi nggak tepat 100 tapi sekitar 100 itu. Link-nya node-nya bertambah 100 ya, link-nya bertambah sekitar 10.000 atau mendekati 10.000 gitu. Nah, kalau seperti itu ya jejaringnya padat nanti hasilnya. Ya, padat ya. Kalau yang atas tadi longgar ya, jumlah pertumbuhan linknya setara atau proporsional dengan jumlah node. Nah, akan kelihatan di gambarnya ya, kalau jejaringnya itu padat, gambarnya makin ruwet gitu ya, makin kompleks. Kalau kita gambarkan makin susah untuk dilihat. Nah, himpunan bagian dari sebuah jejaring yang juga merupakan jejaring disebut sebagai subjejaring atau subgraf. Ya, subjejaring atau subgraf. Jadi dalam sebuah jejaring bisa kita ambil ya bagian dari jejaring tersebut ya menjadi sebuah subjejaring. Jadi kalau bagiannya itu kita ambil ya dia juga jejaring juga, maka kita sebut sebagai subjejaring. Nah, subjejaring ini biasanya diperoleh dengan memilih sebuah himpunan bagian node dan semua link antar node-node tersebut. Jadi cara membuat subjejaring adalah kita pilih node-node ya dari jejaring aslinya ya,
Kita pilih node-node ya, sebagian node-node dari jejaring aslinya, terus kemudian kita tambahkan link-link yang sesuai dengan link pada jejaring aslinya. Nah, maka akan jadi sebuah sub jejaring. Nah, ada sub jejaring disebut klik. Klik adalah sebuah sub jejaring lengkap. Nah, jadi jejaring lengkap tadi adalah kalau jumlah linknya maksimal. Ya, kalau jumlah linknya maksimal. Nah, klik itu adalah sebuah sub jejaring lengkap. Nah, jejaring aslinya belum tentu lengkap. Ya, jejaring aslinya belum tentu lengkap. Tapi kita bisa pilih node-node tertentu gitu ya, sehingga dia membentuk sebuah sub jejaring yang link-linknya link pada sub jejaring tersebut maksimal. Ya, sehingga disebut sebagai klik. Nah, kemudian sembarang sub jejaring dari jejaring lengkap adalah klik. Kalau jejaring aslinya sudah lengkap, maka bagaimanapun caranya kita mengambil sub jejaring ya, memperoleh sub jejaring, pasti sub jejaring hasilnya adalah klik. Ya. Sub jejaring hasilnya pasti lengkap juga. Kalau jejaring aslinya lengkap. Ya, tapi kalau jejaring aslinya tidak lengkap, ya kita bisa dapatkan klik, tapi juga bisa juga tidak mendapatkan klik. Ya, tergantung dari sub jejaringnya. Kemudian ada juga jejaring ego. Nah, ini jejaring ego ini sub jejaring yang terdiri dari sebuah node terpilih disebut ego dan tetangga-tetangganya. Jadi kalau jejaring ego itu cara mendapatkannya kita pilih satu node dulu. Satu node yang disebut ego tadi ya. Nah, terus kemudian kita tambahkan tetangga-tetangganya. Ingat yang disebut tetangga adalah node yang mempunyai link. Ya, jadi kalau dalam hal ini ya node yang punya link ke node ego. Ya, jadi di jejaring ego ini pasti node-node yang lain mempunyai link ke node ego. Ya, karena dia dibuat dengan cara seperti itu. Ya, diambil dulu node-nya yang disebut sebagai node ego tadi, kemudian diambil tetangga-tetangganya. Kemudian derajat. Ya. Dalam sebuah node, derajat sebuah node adalah jumlah link atau jumlah tetangga. Di derajat sebuah node adalah jumlah link atau jumlah tetangga. Sebuah node yang tidak mempunyai tetangga mempunyai derajat 0. Ya, derajat itu disimbolkan pakai K ya, huruf K. Kalau tadi N besar itu jumlah node, L besar itu jumlah link, kemudian D itu densitas ya atau kepadatan ya. Terus kalau K ini adalah derajat node. Ya, node yang tidak punya tetangga ini disebut singleton. Ya, singleton karena dia sendirian. Tidak bergabung dengan teman-teman yang lain ya, node-node yang lainnya. Dia tidak punya tetangga. Ya, K-nya sama dengan 0. Nah, dalam sebuah jejaring kita bisa hitung derajat rata-rata. Rumusnya ini. Jadi K rata-rata itu adalah sama dengan sigma I KI per N. Ya, ini kalau jejaringnya sederhana bisa kita hitung manual. Ya, node pertama berapa derajat, ya, node kedua berapa derajat gitu ya, berapa jumlah linknya ya, node kedua berapa jumlah linknya, node ketiga berapa jumlah linknya, kita totalkan semua dibagi jumlah node, nah, ketemu. Tapi kalau jumlah node yang sudah banyak sekali ya nanti kita gunakan Python Network X aja untuk menghitungnya. Dari rumus kepadatan jejaring tak berarah kita dapatkan ya K rata-rata itu sama dengan D kali N-1. Ya, ini ada rumusnya. Kalau kita turunkan ketemunya D sama dengan N-1. Nah, kalau kita balik ya, berarti D itu sama dengan K rata-rata dibagi N-1. Jadi densitas ya kepadatan itu sama dengan derajat rata-rata sebuah jaringan dibagi N-1. Jumlah node jaringan tersebut dikurangi 1. Ya, ini derajat dan hubungannya dengan densitas atau kepadatan. Ya, ini semua rumus-rumus ini nanti bisa kita hitung dengan mudah pakai Python Network X ya, karena sudah disediakan fungsi-fungsinya. Tinggal kita pakai, tidak perlu kita coding lagi. Nah, ini jejaring berarah. Pada jejaring tidak berarah, keberadaan link antara dua node menghubungkan node yang berdekatan di kedua arah. Jadi, kalau jejaringnya tidak berarah, linknya itu tadi sebetulnya dua arah, dia timbal balik.
Ya, jadi di kedua arah ya. Jadi linknya itu di kedua arah sebetulnya ya. Tetapi tidak digambarkan arahnya. Ya, tidak digambarkan arahnya. Nah, sebaliknya keberadaan link dalam jejaring berarah tidak selalu menyiratkan keberadaan link dalam arah yang berlawanan. Ya, jadi kalau jejaring berarah ada arahnya dan belum tentu arah yang sebaliknya ada. Ya, jadi dia satu arah. Belum tentu arah sebaliknya itu ada. Jadi tadi IJ tadi ya, belum tentu JI-nya ada. Ya, tapi kalau jejaring tidak berarah, IJ dan JI sama, kita anggap sebagai sama. Karena asumsinya ya itu dari dua arah tadi ya. Ketika kita menghitung derajat sebuah node dalam jejaring berarah, kita harus memikirkan link masuk dan link keluar secara terpisah. Link masuk itu kalau anak panahnya masuk menuju node tersebut ya. Link keluar itu berarti kalau anak panahnya keluar menuju ke node tetangga. Ya, itu yang disebut link masuk dan link keluar. Jadi menghitung derajat tadi kan jumlah tetangga dia. Jumlah tetangga kalau jejaringnya tidak berarah. Kalau jejaringnya berarah karena ada arahnya, berarti ada yang arah masuk, ada yang arah keluar ya. Yang masuk tadi yang menuju ke dirinya, yang arah keluar itu berarti yang menuju ke tetangganya. Jumlah link masuk atau predecessor itu pendahulu. Nah, node I disebut in degree dan dilambangkan K in I. Ya, in degree ya, derajat masuk. Jumlah link keluar atau successor itu penerus. Node I disebut out degree dan dilambangkan K out I. Ya, in degree, out degree juga bisa kita hitung mudah pakai Python Network X. Nah, ada juga jejaring berbobot. Dalam representasi grafis dari sebuah jejaring, sifat bobot dari link digambarkan melalui garis dengan lebar yang berbeda yang menunjukkan bobot dari setiap link. Jadi garisnya itu ya, linknya itu bisa tipis, bisa tebal. Kayak kemarin sudah kita lihat di Socioffice itu ya. Ada garisnya yang tipis, ada garisnya yang tebal. Yang tebal tipisnya itu menunjukkan bobot dari link tersebut. Ya, bobot dari link tersebut. Bobot 0 setara dengan tidak adanya link. Ya, jadi kalau bobot 0 berarti tidak ada link. Jejaring berbobot bisa berarah atau tidak berarah. Nah, kita dapat menghitung derajat sebuah node dalam sebuah jejaring berbobot dengan mengabaikan bobotnya. Jadi, kalau kita mau menghitung derajat node tadi kan jumlah tetangga dia. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita abaikan bobotnya. Jadi ya cuma hitung aja tetangganya ada berapa atau jumlah linknya ada berapa. Tapi kadang bobot juga penting. Ya, bisa jadi bobot juga penting. Maka kita definisikan derajat berbobot atau kekuatan node. Ya, di sini didefinisikan sebagai jumlah bobot dari semua linknya. Ya, jadi nggak cuma dihitung linknya ada berapa, tetapi dijumlahkan juga bobot dari setiap link itu. Jadi derajat berbobot adalah jumlah bobot dari semua linknya. Yaitu untuk jejaring berbobot. Nah, dan juga ada jejaring multilapis. Jejaring multilapis adalah jejaring yang merupakan gabungan dari lapisan-lapisan jejaring. Nah, contohnya ini, sebuah jejaring transportasi udara dengan node adalah bandara dan link adalah penerbangan antar bandara. Dengan tiap lapisannya adalah jejaring transportasi udara untuk suatu maskapai tertentu. Jadi node-nya sama ya, node-nya bandara, linknya penerbangan antar bandara, tetapi hanya khusus untuk satu maskapai saja. Ya, itu lapisan-lapisannya. Jadi contoh ya, transportasi udara di Indonesia gitu ya. Nah, kalau jadi jejaring multilapisnya ya seluruh penerbangan dari seluruh maskapai gitu ya. Tapi kita bisa buat lapisan ya. Lapisan pertama misalnya khusus untuk maskapai Garuda. Lapisan kedua khusus untuk maskapai Lion Air misalnya. Lapisan ketiga khusus untuk maskapai Citylink. Lapisan berikutnya untuk Batik Air, Sriwijaya Air dan seterusnya gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai jejaring multilapis ya. Jadi gabungan dari lapisan-lapisan jejaring.
Jika tiap lapis dalam jejaring multilapis ini dibangun dari himpunan node yang sama, maka jejaringnya disebut multiplex. Ya, karena jejaring transportasi udara di Indonesia itu kan node-nya sama ya, bandara-bandara yang ada di Indonesia. Nah, maka jejaringnya disebut multiplex. Contoh yang lain pada jejaring sosial dengan node adalah orang, sedangkan linknya bisa ya teman biasa gitu ya, atau hubungan keluarga ya, adik, kakak, orang tua, anak, ya, cucu, kakek, nenek gitu ya, sepupu, tante, om, dan seterusnya. Itu hubungan keluarga gitu ya. Atau hubungan kerja, hubungan bisnis, rekan kerja, rekan bisnis gitu ya. Teman kantor, ya, teman satu perusahaan misalnya, teman sekolah, teman kuliah, ya, bisa seperti itu. Jadi node-nya sama. Nah, kalau dalam misalnya di Facebook gitu ya, node-nya kan orang, tetapi link-nya itu bisa kita bagi-bagi ya, ada berbagai macam. Nah, itu menjadi lapisan-lapisan tersendiri. Masing-masing jenis link-nya itu membentuk satu lapisan-lapisan tersendiri. Itu yang disebut sebagai jejaring multilapis. Nah, dalam jejaring multilapis ini ada yang disebut jejaring temporal. Jejaring temporal adalah kasus khusus dari multiplex dengan link bersifat dinamis. Multiplex tadi kan jejaring multilapis yang node-nya sama, node-nya itu ya sama. Jejaring ya dari beberapa lapis, tapi node-nya sama. Nah, jejaring temporal ini lapisan-lapisannya itu hanya muncul pada waktu-waktu yang tertentu saja. Ya, waktu-waktu yang berbeda. Di interaksi antar node muncul pada waktu yang berbeda. Nih, contoh kayak Twitter kemarin kita menggunakan Socioffice, kemarin kita query tweetnya Twitter ya, dari Twitter ya. Kita bisa pilih tanggalnya. Misal tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, tiap tanggal akan memberikan hasil yang berbeda. Itu kan kita sebut jejaring temporal gitu ya. Jadi lapisan-lapisannya ya sesuai dengan tanggal. Lapisan pertama jadi tanggal 1 gitu ya. Lapisan yang kedua tanggal 2, lapisan yang ketiga tanggal 3 dan seterusnya seperti itu. Ini contoh ini, jejaring aktivitas pengguna pada Twitter bersifat temporal karena post, retweet, dan mention muncul pada waktu yang berbeda yang dapat diidentifikasikan dari timestamp-nya. Nah, ini kalau kita query Twitter ya, tidak pakai Socioffice seperti kemarin, tetapi kita menggunakan API-nya Twitter ya, kita akan dapatkan timestamp-nya dari tweet ya, timestamp dari setiap tweet atau retweet ya. Nah, kita dapat membagi tentang waktu jejaring menjadi interval yang berurutan. Semua node dan link yang ada selama setiap interval merupakan snapshot dari sistem. Jadi snapshot itu ya foto dari sistem ya. Kayak kalau kita sering melakukan screenshot, nah screenshot ya, foto dari tampilan pada saat itu. Nah, ini snapshot sama, foto dari sistem, kondisi sistem pada saat itu. Itu yang disebut sebagai snapshot. Ya, jadi kalau di Socioffice kita membagi waktunya hanya berdasarkan tanggal aja ya. Tetapi kalau kita menggunakan API-nya Twitter ya, kita bisa bagi berdasarkan jam, bahkan mungkin berdasarkan menit, itu bisa. Setiap snapshot dapat diinterpretasikan sebagai satu lapisan dari sebuah multiplex ya. Ya, jadi ya bisa satu snapshot itu bisa foto dalam 1 menit ya, atau satu jam atau 1 hari ya, seperti itu. Ya, kalau kemarin Socioffice satu hari, kita bisa pilih 1 hari atau 2 hari atau 3 hari ya, maksimal 7 hari kemarin. Dalam jejaring multilapis terdapat link intralayer. Jadi ada intralayer dan ada interlayer. Kalau intralayer itu menghubungkan pasangan node pada lapisan yang sama ya. Kalau intra itu berarti lapisannya sama. Dan ada link interlayer menghubungkan pasangan node pada lapisan yang berbeda. Ya, jadi kalau intra lapisan yang sama, inter lapisan yang berbeda. Dalam kasus khusus jejaring multiplex, link interlayer menghubungkan setiap node dari suatu lapisan dengan node pasangannya di lapisan lain. Link semacam ini disebut coupling. Ya, pasangan, coupling ya, pasangan. Jadi ada jejaring multiplex itu ya yang mempunyai link interlayer.
ya node di satu lapisan itu berpasangan dengan node lain di lapisan yang lain ya. Nah, itu yang disebut sebagai coupling. Karena mereka memasangkan salinan dari node yang sama di lapisan yang berbeda. Ini ada jejaring gabungan. Secara tradisional, jejaring multiplex dianalisis dengan menggabungkan data dari lapisan yang berbeda dan kemudian mempelajari jejaring yang dihasilkan. Jadi, lapisan-lapisan tadi digabungkan dulu, baru kemudian dipelajari. Nah, ini saya sebut hasil gabungannya itu jejaring gabungan. Ya, ini istilah saya sendiri ya, jejaring gabungan. Jejaring gabungan biasanya berbobot. Bahkan ketika link multiplex tidak. Jadi jejaring lapisan-lapisannya ya, lapisan-lapisan pembentuknya mungkin tidak berbobot. Tetapi ketika dia digabungkan bisa jadi kan ada link yang sama pada lapisan yang berbeda. Nah, link yang sama pada lapisan berbeda itu kemudian dijumlahkan dan menjadi bobot. Ya, karena biasanya ada banyak link yang menghubungkan pasangan node yang sama di lapisan yang berbeda, yang berubah menjadi link berbobot tunggal dalam sistem link. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa ada sekian link di lapisan-lapisan yang berbeda, ya, maka kemudian linknya tersebut dijadikan satu dan berubah menjadi link berbobot. Tetapi penggabungan membuang banyak informasi berharga yang disediakan oleh sistem multilayer asli. Jadi ada kelemahan kalau kita menggabungkan ini. Keuntungannya kalau kita gabungkan adalah mempelajarinya lebih mudah, lebih cepat ya, kan dalam satu kali pelajari ya, dalam satu kali analisa langsung kita dapatkan hasilnya untuk berbagai macam lapisan yang berbeda dia. Tetapi ya kadang ada informasi yang hilang ya, dengan cara penggabungan ini. Contohnya ini dalam kasus transportasi udara. Penggabungan jejaring yang terkait dengan maskapai yang berbeda mencegah kita mempelajari transisi penumpang di antara jejaring tersebut yang mungkin diperlukan jika terjadi pemogokan atau masalah teknis yang mempengaruhi maskapai tertentu. Jadi kalau ada masalah di sebuah maskapai, maka kita akan sulit mempelajarinya, menganalisanya, menyelesaikan masalahnya jika jaringan yang kita pelajari adalah jaringan gabungan dari maskapai-maskapai semuanya, itu ya, semua maskapai gitu ya. Akan lebih mudah kalau kita akan menguraikan masalah tersebut ya di lapisan jejaring khusus untuk maskapai yang bermasalah itu tadi aja, bukan di jejaring gabungannya. Gitu. Nah, kemudian ada juga jejaring dari jejaring-jejaring. Jadi kalau tadi jejaring multilapis tadi kan node dan linknya itu definisinya sama ya. Definisi node dan linknya itu sama. Kalau jejaring dari jejaring-jejaring ini ada beberapa jejaring dengan masing-masing jejaring mempunyai definisi sendiri-sendiri. Ya. Jadi secara umum setiap lapisan dari jejaring multilapis dapat dicirikan oleh kumpulan node dan linknya sendiri. Jadi ini jejaring dari jejaring-jejaring ini adalah sebetulnya bentuk umum dari jejaring multilapis. Ya, kalau yang kita pelajari tadi kan jejaring transportasi udara tadi ya, kan node-nya sama, node-nya bandara, linknya penerbangan antar bandara. Jejaring sosial ya, node-nya sama, orang. Linknya adalah pertemanan. Nah, temannya itu yang bisa dibagi-bagi lagi. Tadi ada teman biasa, ada hubungan keluarga, dan seterusnya. Ya, tetapi berasal dari definisinya sama. Nah, kalau secara umum itu bisa beda-beda. Node-nya bisa jadi berbeda definisinya, linknya juga berbeda. Oleh karena itu, lapisan dapat mewakili graf yang sama sekali berbeda dan sistem yang dihasilkan adalah jejaring dari jejaring-jejaring. Ya, jadi kita bisa menggabungkan ya jejaring-jejaring yang sebetulnya berbeda sama sekali. Ya, yang definisi node-node-nya berbeda. Definisi linknya juga berbeda. Kemudian di sini link interlayer itu yang mewakili hubungan ketergantungan antar node jejaring. Antara node jejaring ya, interlayer itu berarti yang lapisan yang berbeda tadi. Jadi mengapa kok kita gabungkan? Ya, karena ada link ya, ada link yang menghubungkan antara node di satu lapisan dengan node di lapisan yang lain. Ya, jadi walaupun jejaringnya sebenarnya jejaring yang berbeda, tetapi tadi ada link interlayer tadi yang menghubungkan dari node dari sebuah lapisan ke node di lapisan yang lain.
Nah, supaya jelas ini contohnya nih, perhatikan jejaring tenaga listrik yang menghubungkan stasiun pembangkit tenaga listrik dan pusat distribusi melalui saluran transmisi tegangan tinggi. Jadi di sini node-nya adalah stasiun pembangkit listrik dan bisa juga pusat distribusi gitu ya. Nah, kemudian linknya adalah saluran transmisi tegangan tinggi. Nah, ini satu lapisan jejaring sendiri. Nah, stasiun dikendalikan oleh komputer yang memantau dan mengelola produksi dan transmisi listrik. Nah, komputer-komputer ini terhubung melalui internet. Sedangkan router internet bergantung pada pembangkit listrik untuk pasokan listrik mereka ya. Jadi ada jejaring yang kedua. Jejaring yang kedua ini adalah ada komputer-komputer dan ada router-router. Jadi node-nya ada komputer dan router. Linknya adalah ya jejaring internet itu tadi ya, jejaring yang menghubungkan antar komputer yang router tadi. Ya, ini adalah jejaring yang kedua, jadi node-nya beda dengan jejaring yang pertama. Link-nya juga beda dengan jejaring yang pertama. Cuma di sini ada link interlayernya ya. Jadi setiap stasiun pembangkit listrik ya dikendalikan oleh komputer. Jadi node di lapisan yang pertama ya, lapisan jejaring tenaga listrik ya, mempunyai link interlayer ke jejaring yang kedua, jejaring internet. Nah, seperti itu. Itu jejaring dari jejaring-jejaring. Oleh karena itu, kita memiliki sistem dengan dua jejaring yang dipasangkan. Jejaring tenaga listrik dan jejaring internet. Nah, ini yang disebut jejaring-jejaring. Dalam sistem yang dipasangkan seperti itu, satu jejaring dapat mempengaruhi jejaring yang lain untuk mengoptimalkan hasil. Jejaring tenaga listrik dapat dikonfigurasi ulang untuk merutekan ulang tenaga listrik bila diperlukan. Ya, jadi daerah mana yang butuh daya yang tinggi, misalnya daerah mana yang dayanya bisa dikurangi, misalnya seperti itu ya. Namun jejaring dari jejaring-jejaring semacam ini juga dapat menyebabkan kerentanan yang tidak dapat diprediksi. Masalah atau serangan perangkat lunak dapat mematikan satu atau lebih node di jejaring listrik. Dan tanpa listrik, internet di suatu area juga bisa mati, yang menyebabkan kegagalan node lain. Dan dalam kasus ekstrim, efek domino bencana yang disebut cascading kegagalan ya, yang mempengaruhi sebagian besar jejaring. Ya, jadi kayak efek domino itu ya, kayak kartu-kartu domino yang disusun ya, berbaris ya, menjadi satu baris gitu. Itu satu dijatuhkan ya, yang lainnya ikut jatuh. Itu yang disebut efek domino. Jadi satu gagal, satu node mengalami kegagalan ya, berpengaruh ke node lain di lapisan yang lain, terus nyebar ke node yang lain di lapisan yang pertama lagi ya, dan seterusnya itu ya, sehingga ya mempengaruhi sebagian besar node dalam jejaring tersebut. Nah, berbicara mengenai kegagalan ini ya, kemarin ada kejadian ya, di malam hari, mungkin kalau Anda belum tidur ya, Instagram, Facebook, dan WhatsApp sempat down. Penyebabnya apa? Ternyata ya ini karena di kondisi pandemi itu kan karyawannya kan banyak yang bekerja secara remote. Ya, bekerja secara remote. Nah, mereka melakukan perubahan routing. Ya, routing jejaringnya dilakukan perubahan untuk mengoptimalkan ini routing ke server-server yang server-server mereka gitu ya. Kan server-servernya kan tersebar, mereka punya banyak sekali server yang tersebar. Terus ingin dioptimalkan, maksudnya ingin mengoptimalkan koneksi antar server tersebut. Tetapi ada kesalahan setting. Kesalahan tersebut justru memutuskan koneksi. Nah, ketika koneksinya putus, sementara karyawan yang berada dalam perusahaan tersebut, yang ada di perusahaan tersebut ya, tidak punya akses ke router. Karyawan yang melakukan setting tadi nyatinya secara remote, ketika jejaringnya putus ya mereka gagal melakukan remote juga, nggak bisa masuk ke sistemnya juga. Ya, itu juga efek domino ya, satu kegagalan menyebabkan kegagalan secara total dari sistemnya Facebook, WhatsApp, dan Instagram.
Ya, untuk alasan ini, jejaring dari jejaring-jejaring adalah subjek studi intensif ya. Jadi ini juga dipelajari secara intensif juga. Kemudian ada jejaring bipartit. Nah, ini dalam jejaring bipartit ada dua kelompok node sedemikian rupa sehingga link hanya menghubungkan node dari kelompok yang berbeda dan bukan node dari kelompok yang sama. Kita perhatikan nih, gambarnya ini lebih jelas ya. Nah, dalam ini ya, gambar ini ada dua kelompok node diberi warna yang berbeda. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam. Dan linknya itu hanya menghubungkan antar node dengan warna yang berbeda. Ya hanya menghubungkan merah ke hitam. Tidak ada link dari merah ke merah atau dari hitam ke hitam. Tidak ada. Tapi linknya hanya dari merah ke hitam atau hitam ke merah. Ini ketiga-tiganya sama. Nah, biasanya gambarkannya seperti ini. Ya, merah yang kelompok pertama sebelah kiri, kelompok kedua sebelah kanan. Ya, kelompok pertama sebelah kiri, kelompok kedua sebelah kanan. Kalau gambar yang seperti ini nggak akan kelihatan kalau dia bipartit, kecuali kalau diwarnai seperti ini, baru ketahuan bahwa ini bipartit. Nah, ini contoh bipartit ya. Jejaring bintang film memiliki dua jenis node yang mewakili film dan orang. Ini contohnya jejaring bintang film. Dalam jejaring tersebut, link menghubungkan aktor dan atau aktris ke film. Jadi ada dua jenis node ya. Yang kelompok pertama adalah film, kelompok kedua adalah aktor atau aktris. Gitu. Nah, linknya menghubungkan aktor aktris ke film, tetapi tidak ada link di antara aktor aktris atau di antara film. Jadi link hanya menghubungkan aktor aktris dan film, itu aja. Jadi aktor aktris membintangi film atau film dibintangi oleh aktor aktris gitu ya. Tapi tidak ada link antara aktor aktris dan tidak ada link antar film. Contoh lain ada dari jejaring bipartit adalah yang melangkap hubungan antara lagu dan artis, kelas dan siswa, produk dan pelanggan, dan lain-lain. Ada banyak contoh yang lainnya. Jejaring bipartit nanti kita akan pelajari lebih lanjut dalam ini ya, kuliah kita ini. Nah, cara gambar lain seperti ini, cara gambar yang umum jejaring bipartit itu seperti ini ya. Ada dua kelompok node, ya. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ya, cuma di sini node-nya diberi warna yang sama gitu ya. Cuma kita tahu ini ada dua kelompok karena penggambarannya seperti ini. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ya, tentunya ini contoh yang sederhana, jejaringnya sederhana. Kalau jejaringnya kompleks, node-nya banyak ya, susah nanti gambarnya. Sebuah jejaring bipartit disebut lengkap jika tiap node dalam sebuah kelompok terhubung ke semua node dalam kelompok lain. Ya, contoh yang lengkap seperti ini. Kelompok pertama di sini kan 4 node, kelompok kedua di sini 5 node. Node pada kelompok pertama pasti mempunyai 5 link. Ya. Node pada kelompok kedua pasti mempunyai 4 link. Jadi sesuai dengan jumlah node di kelompok yang lain. Ya. Ya, jadi dalam kasus ini Lmax ya, jumlah link maksimalnya adalah sama dengan N1 kali N2. Dengan N1 N2 adalah ukuran dari kedua kelompok ya, ukuran jejaring ya. Ukuran jejaring adalah jumlah node tadi ya. Jadi N1 N2 adalah jumlah node dari kelompok pertama, N2 adalah jumlah node dari kelompok kedua, yaitu jejaring bipartit. Nah, itu berbagai macam jejaring ya. Tetapi untuk kuliah kita ini ya, untuk mempermudah dalam kuliah ini kita fokus terutama pada jejaring dengan satu jenis node dan satu jenis link saja. Ya. Jadi kalau tadi ada jejaring dari jejaring-jejaring, yaitu kita belum akan pelajari pada kuliah kita ini. Ya, jadi kita fokus pada satu jenis node atau mungkin juga jejaring bipartit ya, dua jenis node gitu ya, dan satu jenis link. Ya, dalam jejaring tidak berarah kita mengasumsikan bahwa paling banyak ada satu link menghubungkan sepasang node. Ya, jadi kita batasi ya, kalau dalam dua node ya, link yang mungkin muncul cuma satu saja kalau jejaringnya tidak berarah. Jadi linknya cuma satu karena linknya cuma satu jenis saja. Ya, berarti cuma satu link aja ya. Kalau dalam jejaring yang lain bisa jadi ada beberapa link ya. Kalau linknya mungkin beda-beda jenisnya ya. Dalam satu jejaring ada beberapa macam jenis link. Ya. Nah, kalau jejaringnya berarah bisa jadi ada dua link, satu masuk, satu keluar ya, untuk setiap arah ya. Satu untuk setiap arah, satu arah masuk, satu arah keluar. Atau kalau
node-nya I dan node J ya, satu I dari I ke J, satu lagi dari J ke I. Tapi kalau jejaring tidak berarah ya cuma satu, ya, IJ sama JI sama gitu ya. Selain itu, kita juga tidak akan memperhatikan self loop. Self loop itu link yang menuju ke dirinya sendiri, link yang menghubungkan node ke dirinya sendiri. Kita akan mengasumsikan bahwa setiap link menghubungkan dua node yang berbeda. Kalau di Sociofist kemarin ada ya, link yang kembali ke dirinya sendiri, ke node asalnya lagi gitu ya. Nah, dalam kuliah kita ini, kita asumsikan link itu pasti menghubungkan dua node yang berbeda. Oke, masuk ke ringkasan gitu ya. Sebuah jejaring terdiri dari dua himpunan elemen, node dan link yang menghubungkan jumlah pasangan node. Sebuah jejaring adalah himpunan bagian dari jejaring yang terdiri dari beberapa node dari jejaring tersebut dan semua link di antara node-node tersebut. Nah, itu jejaring. Gitu ya. Dalam jejaring berarah, link mempunyai arah. Dalam jejaring tidak berarah, link bersifat timbal balik, ya, dua arah. Gitu. Dalam jejaring berbobot, link mempunyai bobot terkait yang menggambarkan atribut koneksi, ya, atribut link atau koneksi. Jadi bisa harga, biaya, jarak, dan seterusnya. Gitu. Jejaring multilapis mempunyai beberapa macam node dan link, dibagi ke dalam lapisan yang saling terhubung. Jika node-node dalam tiap lapis sama, jejaring multilapis disebut sebagai multiplex. Kepadatan sebuah jejaring adalah fraksi dari pasangan node terhubung. Jadi kepadatan tadi hitungnya adalah jumlah link sebenarnya dibagi jumlah link maksimum yang mungkin dalam jejaring tersebut. Derajat sebuah node adalah jumlah tetangga dari node. Ini kalau untuk jejaring yang tidak berbobot ya. Untuk jejaring berbobot, kekuatan sebuah node adalah jumlah bobot dari link-linknya. Nah. Oke, itu materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk minggu depan kita akan mempelajari Python Network X. Ya, jadi untuk materinya sepertinya sama ya. Materinya sama dengan yang kita bahas hari ini. Cuma ya, jadi kalau hari ini teorinya, minggu depan itu adalah prakteknya. Baik, ada pertanyaan? Pak Heri, suara saya masuk ya?